Ya, yang tadi terputus. Ini misalnya dulu saya pernah melihat dua orang Islam sholat di dua tempat, di dua masjid. Berarti masjidani. Mana tanda jarnya? Apakah itu nun terakhir, tanda jarnya kasrah? Kan dalam bahasa Arab itu ada mufrad, ada jamak, ada jadi tidak selamanya kalau kita mengajar mufrad terus diajarkan. Jadi bukan hanya hazihi saja. Jadi akan mulai benda ini. Nah, apa kira-kira kalau misalnya itu tadi fil masjidani atau apa bunyinya di situ? Itu tanda kasrah sebagai tanda jarnya. Fil masjidani. Iya. Fil masjidani, Dokter. Masjidah. Kalau fil masajidah atau fil masajidi? Fil masajidi. Fil masajidi atau fil masajidah? Fil masajidi. Oh, fil masajidi. Apakah cuma mamnu sarfi itu hanya pada bimah kata atau di mana saja ada? Cuma itu. Tidak ada di tempat lain. Indonesia mungkin. Ya. Indonesia. Tidak ada di tempat lain selain pada bimah kata. Yang saya ingat itu Pak Dokter. Oh, cuma itu. Oke, mungkin dari Ibu Ati ada. Ibu Ati lanjutkan, Bu. Pak Dokter. Ustazah Irma latar belakangnya dari SMA. Iya, Bu. Sebelum masuk ke jurusan bahasa Arab ya. Dari Iya. SMA, apa yang bikin kemudian tertarik dengan bahasa Arab nih? Jujur Ibu, sebenarnya saya cuma mengandalkan ilmu saya waktu MTS, Bu. Apa namanya? Pada awalnya saya tidak saya bukan memang memilih jurusan bahasa Arab. Mungkin karena kebetulan pada waktu itu, mungkin Allah tunjukkan saya jalan itu karena saya tidak lulus di jurusan yang saya minati betul-betul. Saya tidak lulus di jurusan tersebut. Kemudian kebetulan di SNAIM Parepare itu kampusnya masih terbuka terkait pendaftaran jurusan bahasa Arab. Jadi saya mau tidak mau harus ambil jurusan itu karena kalau saya tidak ambil jurusan itu maka saya tidak kuliah, Ibu. Seperti itu waktu itu. Entah mungkin Allah kasih petunjuk saya sehingga saya. Ya Ustazah ya. Ada asbabun nuzulnya. Seperti itu, Bu. Terus akhirnya karena kawaidnya bahasa Arab ini kan unik banget gitu ya. Luar biasa. Ngerasa ini kan belum mengajarkan ke siswa nih, kan pengalaman nih ketika di kampus jadi menguasai khususnya untuk kawaid yang mengejar dasar-dasarnya atau mungkin harus lagi belajar dari nol apa yang dilakukan sama Ustazah Irma nih untuk menguasai semuanya mata kuliah kawaid barangkali ya, karena dari
SMA 3 tahun gitu, tiba-tiba langsung ketemu dengan bahasa Arab itu yang dilakukan effortnya, sa'inya. Irma apa nih? Iya Bu, betul-betul perjalanan yang luar biasa yang harus saya tempuh. Karena kenapa? Mungkin cuma saya saja yang berani ambil jurusan bahasa Arab dari basic SMA. Rata-rata itu mereka adalah alumni pondok pesantren yang betul-betul sudah tahu fiil ini, fiil madi, fiil mudhari. Saya betul-betul tidak ada Ibu. Fiil madi, fiil mudhari itu apa? Saya tidak tahu Bu. Kemudian terkait kaidah yang lain juga saya tidak tahu. Saya betul-betul orang seperti nol lah, nol tidak ada saya tahu. Saya betul-betul cuma mengandalkan hafalan saya karena waktu MTS itu sistem guru yang mengajar dia cuma mengajarkan terkait tolong hafal ini, kuasai ini. Jadi saya cuma mengandalkan hafalan-hafalan saya. Oh bahasa Arab dihafal seperti itu. Tidak ada istilah kawaid seperti itu Bu. Saya ya Allah betahlah Bu. Saya bersyukur ini kenapa saya bisa lulus betul-betul suatu perjuangan yang luar biasa pada waktu itu Bu, menyesuaikan dengan teman-teman yang luar biasa kawaidnya. Kalau bisa dikata mumtaz, saya apalah saya Bu. Tapi saya berusaha Bu, bagaimana saya bisa ketika mereka mungkin sudah menguasai jadi mereka santai-santai saja, saya harus berusaha bagaimana saya bisa seperti mereka lah, minimal bisa seperti mereka. Kalau melampaui mereka mungkin tidak. Itu Bu, saya motivasi diri saya sendiri supaya saya bisa seperti mereka juga Bu. Masya Allah. Semoga latar belakang ini karena sudah punya pengalaman agak apa namanya melalui kesulitan-kesulitan belajar Arab, tapi semoga menjadi guru tetap bisa menginspirasi ya bagaimana kemudian belajar bahasa Arab itu mudah. Baik Ustazah Irma, kalau menurutnya Ustazah Irma, bagaimana kemudian Ustazah Irma mencoba untuk memisah-misahkan antara materi-materi yang ditawarkan oleh Kementerian Agama. Jadi kita kan disiapkan KD, disiapkan KI, kemudian disiapkan juga dengan buku panduan. Menurut sepemahamannya Ustazah Irma, untuk kategori materi-materi dalam bahasa Arab nih ada materi apa saja sih dan contohnya seperti apa? Apakah ada fakta misalnya atau yang lain-lain? Terkait buku paket yang digunakan oleh siswa, di situ ada materi terkait materi istimewa yang seperti itu ya Bu, maksudnya Iya, materi iya. Jadi istimewa. kalau Ya, misalnya istima ada materi istima, maka dia masuk materi kategorinya apa? Kan ada materi apa saja ya? Ada prosedural, ada fakta, ada apa tuh? konsep. Ya, Kalau misalnya contohnya istimewa, yang seperti apa nih? kalau misalnya istimewa itu Bu, uh, saya apa namanya masukkan di materi fakta, fakta ya, seperti itu. Begitupun juga kalau misalnya ada percakapan, kemudian ada kiroa membaca, dia masuk di materi fakta. Seperti itu Bu yang sepemahaman saya. Ya. Terus kalau misalnya saya sambungkan dengan Pak Dokter tadi, ketika Ustazah Irma ingin mengajarkan, oh ada mufrad nih, ada musanna, ada jama'. Kira-kira dia masuk di materi apa tuh? Kalau yang itu sepertinya masuk di materi Gimana sih caranya bikin musanna? Kan gitu jadinya. Gimana sih mau bikin jama' gitu. Kira-kira masuk materi apa tuh? materi prosedural Bu, karena prosedural kan artinya ada cara langkah-langkah untuk membuat Masya seperti Allah. itu. Seperti itu yang saya pahami Bu, mohon diluruskan kalau memang saya keliru. Terus kalau Ustazah Irma mau bikin penilaian di dalam satu KD itu harus ada penilaian apa saja? Dalam satu KD itu ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan Ibu.
Terus kalau misalnya saya mengambil KD 4.1, kira-kira penilaiannya yang cocok apa? Keterampilan, Bu. Keterampilan, ya. Terakhir, Ustazah Irma, bagaimana kemudian kita mencoba mengikuti anjuran kurikulum pemerintah ya, bahwa guru harus bisa mendesain soal-soalnya dalam bentuk hot. Langkah-langkah apa yang bukan sama Ustazah Irma biar soal kita itu hot, terus kemudian yang seperti apa sih soal yang hot itu? Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Yang namanya, yang sepemahaman saya, kalau soal-soal yang hot itu artinya dia termasuk dalam apa namanya itu taksonomi Bloom, itu dia masuk di C4, menganalisis C4, C5 dan C6 seperti itu untuk soal yang hot. Kemudian dibawa dari itu ya soal lots. Tapi begini Bu, kalau saya dalam menyusun, saya tidak saya sesuaikan dengan keadaan peserta didik. Ya, saya sesuaikan dengan peserta didik karena kalau saya menggunakan soal HOTS, jangankan HOTS, HOTS saja terkadang siswa menjawabnya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Apalagi kalau saya mau menerapkan soal yang HOTS, saya tidak tahu bagaimana hasilnya nanti ke depan. Jadi saya tetap menggunakan LOTS. Ya, meskipun pemerintah harus mengatakan harus menggunakan soal yang hot, tapi bagaimana LOTS saja tidak bisa? Kenapa harus mesti di-hotkan seperti itu, Bu? Mungkin itu jawaban dari saya. Sama Ustazah Irma ada pengklasifikasian kelas berdasarkan mereka punya kepandaian. Tadi rombel belajarnya kan banyak. Ya, Bu. Ada A, B, C, D sampai 9 kelas ya. Iya. Ada klasifikasi? Misalnya Sebelumnya, yang paling pintar-pintar nih di A gitu. sebelumnya seperti itu, Bu, sistemnya tahun 2 tahun terakhir kalau tidak salah. Ya, baru-baru ini diterapkan, tidak ada lagi spesifikasi seperti itu bahwa dalam satu kelas semua siswanya pintar-pintar, tidak ada lagi yang seperti itu, Bu. Baru tahun ini diterapkan. Tahun-tahun sebelum itu diterapkan seperti itu, tapi untuk tahun ini tidak diterapkan lagi. Artinya siswa-siswa yang pintar itu semua dileburkan ke dalam kelas-kelas yang lain, sehingga tidak ada lagi apa namanya bahwasannya oh ini kelas pintar semua, tidak ada, Bu. Semua rata. Yang membedakan hanya kelas 91, cuma angkanya saja, tapi siswanya semua rata di dalam. Ada yang pintar, sedang, dan di bawah. Seperti itu. Terus cara strategi Ustazah Irma untuk ketika mengajar, terus Yeah. kemudian ada pemahaman siswanya, udah ada yang cepat, ada udah yang lama, ada yang sudah sampai di angka 10 ternyata masih ada yang di 2 nih gitu kan. Yeah. Nah, strategi yang dilakukan oleh Ustazah Irma apa nih? Yang akhirnya yang paling tingkat di bawah itu kemudian tetap bisa mengejar, terus yang paling di atas ibaratnya yang sudah di skala 10, mereka juga nggak bosan dalam pembelajarannya. Apa yang dilakukan sama Ustazah Irma? Yang saya lakukan di dalam pembelajaran itu, pada saat pembelajaran saya mengelompokkan peserta didik. Artinya dalam kelompok itu yang ini artinya tidak saya bagi yang pintar, sedang, dan yang biasa-biasa saja, seperti itu. Karena kemudian di dalam kelompok tersebut saya ini kan ada istilah biasa peer teaching, mengajar sesama teman. Biasa ada juga siswa kalau misalnya dia mendengarkan penjelasan dari guru, sepertinya dia susah menangkap. Ada yang saya dapat seperti itu, dia susah menangkap. Tapi ketika mereka saling apa namanya peer teaching, ceritanya teman mengajar teman, sepertinya dia mudah memahami. Seperti itu, Bu, yang saya lakukan selama ini. Alhamdulillah, bagi yang mungkin merasa ketinggalan, dia bisa mengajar. Kemudian yang ini yang sudah bisa, kan tidak jadi masalah, tetap bisa ini, Bu. Seperti itu.
jawaban dari saya. Ya, cukup Pak Dokter, bisa dilanjutkan kembali. Baik. Eh, Ibu Irma ini dari SMA atau SMK tadi. Jadi menurut pengalaman saya dari latar belakang pendidikan itu ke kuliah ambil jurusan bahasa Arab tidak menjadi kendala untuk meraih mumtaz karena ada setiap tahun pelajaran ini tahun akademik saya cek mahasiswa yang masuk sebelum saya mengajar saya cek latar belakangnya dari mana baru saya mengajar ini mereka yang apa namanya dari SMK SMA bisa mengikuti yang mumtaz itu. Jadi tidak ada yang namanya ketinggalan. Karena memang bahasa Arab ini ilmu pasti. Jadi tidak kemana-mana. Jadi harus ini Bu Irma meluangkan waktunya untuk belajar sebagai profesinya guru bahasa Arab, belajar dan belajar. Ya, Pak Karena Dokter. bahasa tidak seperti ilmu-ilmu lain berkembang terus, yang berkembang hanya kosakatanya saja yang berkembang. Tapi kaedah-kaedahnya sudah pasti menjadi ilmu pasti, tidak berubah. Nah, Siap, Pak jadi Dokter. Sama. tinggal motivasi belajar. Kalau perlu nanti lanjut S2, S3 untuk mengambil jurusan itu. Ya, apalagi kan UIN dengan Jenepon itu dekat sekali. Alhamdulillah, Pak Dokter. Sekarang iya. Kemudian pelajaran sekarang kan bisa daring, tidak kemana-mana. Kita bisa ketemu ini karena fasilitas ini, teknologi. Bisa kita ketemu. Jadi, perguruan tinggi juga begitu untuk S2, S3. Ya bisa. Jadi yang sekarang di Gorontalo banyak yang dari guru-guru kuliah S2 daring seperti ini kuliahnya. Jadi mungkin Ibu Irma mau mendaftar ke Gorontalo boleh untuk S2-nya. Nanti kita bertemu lagi. Siap, Pak. Jadi kuliah. Mungkin itu kita beralih ke Al-Quran. Ya, Pak Dokter. Ibu Irma siapkan Al-Quran. Atau Ya, mungkin dari Ibu Ati masih ada? Cukup Pak Dokter. Kita lanjut ke Al-Quran. Ya. ya Pak Dokter. Ibu Irma berapa juz hafalannya? Di hafalan saya hanya di juz 30, Pak Dokter. Oh, juz 30. Saya cuma sebagian dari juz 30, Pak Dokter. Sebagian dari juz 30. Kemudian ini selanjutnya saya serahkan ke Ibu Irma surah apa yang mau dibaca. Silakan. Insya Allah, saya mau membacakan surah Al-Waqiah, Jadi, Pak Dokter. iya. Jadi kami perhatikan makhraj hurufnya itu dengan ucapan-ucapannya bagaimana itu yang dinilai. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa
فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا
قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. Sadaqallahul azim. Kelas. Sadaqallahul azim. Oke. Bacaannya mumtaz. Masya Allah. Selanjutnya ada Ibu Ati, disilakan untuk melanjutkan pertanyaan kepada Ibu Irma. Masya Allah. Tilawahnya luar biasa. Masya Allah, Ibu. Baru belajar. Ustazah Irma sudah siap untuk imlanya? Siap, Bu. Siap. Siap dengan pulpen kertas ya? Siap, Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله نصيرا. أكرر والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. Ustaz, bisa diulangi? Ya. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. مرة أخرى والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. خلاص أستاذ؟ من الذين هادوا من الذين هادوا
minalladzina hadu yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi yuharrifunal kalima yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi Amma yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi an kemudian mawadhi'i yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi wa yaquluna sami'na ويقولون سمعنا وعصينا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا واسمع غير مسمع saya putus, saya potong. واسمع غير مسمع واسمع غير مسمع saya sambung Ustazah ya. واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وراعنا ليا بألسنتهم وراعنا ليا بألسنتهم واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين وطعنا في الدين وطعنا في الدين في الدين Ada yang perlu diulang, Ustazah? Diulangi kembali Ustazah supaya saya bisa dari awal saya lihat catatan saya. Baik. Ya. Saya ulang dari pertama ya. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi
Bu. Aduh, Bu. Wati. Maaf. Oke. Saya ulang. Minalladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih. Minalladzina hadu يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. Oke, halas Ustazah Irma? Boleh? Cukup. Di japri saja itu Ya, langsung. Pak. Ya, karena ini waktunya sisa 10 menit. Jadi kita ini sudah Bu, Pak Bu Dokter. Ati. Ya, cukup. Tinggal kami tunggu langsung Ustazah Irma di foto, langsung di Japri. Iya. Iya, iya, Jadi Bu. ditunggu sekarang. Jadi baiklah, sudah selesai ujiannya Ibu Irma. Kita akhiri dengan ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya masih ditunggu. Bagaimana Bu? Masih ditunggu ini mahasiswa selanjutnya atau kita Istirahat dulu Pak untuk sholat. oh iya. Nanti istirahat dulu untuk sholat. Jam 1 kita mulai atau bagaimana Bu? Jam 1, insya Allah. Oh iya, oke. Oke, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Ustazah Irma. Aduh, Bu, saya malu tadi tidak bisa jawab pada saat Kak Ida. Suaranya indah sekali. Ya, Bu.